Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilman nujumi bimanzilatil marad fata'allumu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u wal harbi min qada'illahi ta'ala wa qadri khairu mumkinin. Wa ilman nujumu lan setuhune ilmu perbintangan astrologi iku bimangzilatil maradi kelawan nggone lara. Fata'allumu mongko utawi nyinau utawa ngaji ilmu nujum perbintangan iku haramun haram li'annahu krana setungune ilmu nujum iku yaduru melarati wala yang faulan ora mangfaati padahal wal harabuan hale utawi mlayu min qada'illahi ta'ala saking hukume Gusti Allah wa qadrilan pestine Allah takdir Allah iku khairu mungkinin ora kok kang tidak mungkin. Kemudian kalau kemarin kita belajar tentang ilmu yang wajib untuk dipelajari, yang fardu ain karena berkaitan dengan diri sendiri maupun fardu kifayah yang berkaitan dengan orang banyak, cukup satu orang sudah gugur kewajiban yang lain. Maka sekarang ilmu yang haram tidak boleh dipelajari, yaitu ilmu nujum, ilmu horoskop zodiak perbedaan. Sering kan kalau dulu kita tahu itu kadang muncul di majalah atau surat kabar zodiak atau bintangnya apa ya, ada Sagittarius, ada Capricornus, ada Taurus gitu loh. Nah, itu muncul nasib Anda hari ini pusing mikir hutang, ekonominya seret gitu. Terus tentang cinta ruwet. Nah, itu tidak boleh ya, karena ilmu tebak-tebakan gitu, dan seolah-olah bahwa kita kemudian dengan ilmu itu kita kemudian berusaha untuk lari dari takdir dan kodoknya Allah, padahal itu tidak mungkin. Karena kalau sudah menjadi kehendaknya Allah, takdirnya Allah, itu maka kita tidak akan mungkin bisa lari. Dan itu juga tidak benar ya, yang disampaikan itu bahkan justru itu menimbulkan kesyirikan. Kesyirikan itu artinya mempercaya itu daripada mempercaya iman kepada Allah, lebih takut pada yang disampaikan itu daripada kepada Allah, sehingga imannya orang yang percaya dengan perbintangan horoskop zodiak itu menjadi lemah, dan berusaha untuk lari, padahal ya belum tentu benar, ya tidak benar gitu aja, ya, tidak benar apa yang disampaikan di situ. Tapi kadang-kadang benar Pak, ya mungkin pas kebetulan saja, karena setan itu mencuri informasi dari langit, satu yang benar, yang lainnya 99% yang lain itu tambah-tambah. Nah, ya, waktu dulu dari sekarang kan setan sudah tidak bisa mencuri informasi dari langit lagi, karena sudah dilindungi oleh Allah. Nah, itu dengan seperti dalam surat Tabarok itu,
Salah satu fungsi dari bintang-bintang yang ada di langit itu kan untuk menghalau langit. Dan itu kemudian biasanya orang lari kepada perdukunan. Nah, dukun itu juga ilmu tebak-tebakan, kadang bersekutu dengan jin dan lain sebagainya, yang jin itu kemudian membisikkan buat orang itu takut harus begini sehingga dia ketergantungan dengan dukunnya tadi. Untuk dukunnya bukan dukun cabul itu. Nah itu juga tidak boleh, itu tidak boleh percaya kepada dukun. Satu-satunya dukun yang boleh kita percaya itu dan boleh kita minta tolong itu hanya dua, yaitu dukun bayi dan dukun pijat. Nah, itu yang boleh. Kalau yang dukun tentang ramal ini ada ini, itu tidak boleh. Ilmu nujum ya, kita tidak boleh belajar tentang ilmu nujum, ilmu horoskop, zodiak, ramalan bintang. Jadi mereka membaca dari ilmu astrologi sebenarnya. Ilmu astrologi kemudian ada bintang-bintang seperti ini maka akan terjadi seperti ini. Ilmu tebak-tebakan itu tidak boleh. Kenapa? Bimang silatil marot, karena orang itu kemudian ya nahu yaduru wala yang tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat dan tidak bisa memberikan maldorot, dan lari dari takdirnya Allah itu jelas tidak mungkin. Nah, bagaimana ketika kita itu agar terhindar dari bala, bencana, musibah, wabah dan lain sebagainya, maka ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu likulli muslimin, fayajibu mongko wajib likulli muslimin kedhe wong saben-saben wong Islam. Apa aistahila yen ta kentul sapa muslim fi jamingi auqatihi ing dalem sakabehane pira-pira wektune muslim. Bi dzikrillah ta'ala kelawan zikir utawa eling maring Allah, wa donga ilan donga, wa tadarrungi lan dp maring Allah, wa qiraatil Qur'an lan maca Qur'an, wa sedaqati lan sedaqah ada filati kang dadi nolak lil bala'i maring bilahi bala. Wa yas'alallahu ta'ala lan yentan nyuwun sapa muslim ing Gusti Allah Ta'ala al-afa ing pangapura wal afiata lan kesehatan kewarasan fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat, liyasunahu supaya ngreksa sapa Allah ing muslim, supaya ngreksa ing muslim sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala anil bala'i saking bilahi wal afati lan pancabaya. Nah, kalau kita ingin terbebas ya toh, ingin selamat, kalau terbebas orang itu kan juga diuji ya, terutama keimanan itu. Nah, kita ingin terbebas dari bala, bencana, wabah, itu sesuatu yang tidak kita senangi, maka bukan lari ke perbintangan, zodiak, horoskop dan lain sebagainya. Nah, yang kita lakukan adalah zikir kepada Allah. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah, kita harus yakin, iman, percaya yang mantap, keyakinan yang tanpa keraguan bahwa Allah yang menciptakan semua ini dan Allah yang mengatur semuanya, sehingga segala sesuatu itu di bawah kendalinya Allah. Nah, sehingga kalau kita ingin terhindar dari wabah dan lain sebagainya, maka kita mintanya kepada Allah dengan cara bagaimana? Ya berdoa, mendekat kepada Allah, membaca Al-Quran, terutama untuk tolak bala,
menolak bala bencana adalah dengan bersedekah. Kemudian kita mintanya apa? Ya minta diampuni dosa-dosa kita, karena kadang-kadang ya bukan kadang, sering ya, bahwa misalkan kita kena musibah sakit, itu sebenarnya kesalahan kita. Husni fawakati, mungkin kita kemarin sering marah, sering kepada selain Allah, melanggar perintahnya, maksiat dan lain sebagainya, sehingga diingatkan dengan cara diberi musibah, sakit dan lain sebagainya. Nah, kita berdoa kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, diberikan kesehatan wal afiyah, baik di dunia maupun di akhirat, dan agar dijaga oleh Allah dari bencana ya. Sehingga solusinya adalah jangan lari ke perbintangan. Nanti lari ke perbintangan, kita tahu bahwa akan terjadi ini gitu katanya orang di sana. Kita tidak boleh percaya itu, tapi kemudian kita minta kepada Allah untuk diberikan perlindungan dan diberikan perlindungan. Wa inna maruzikadunga, fa inna man ruzikadunga, monggo setuhune wong ruzika, fa inna man monggo setuhune wong ruzika kang den rezekani adunga ing gelem dedonga, lam yuh ramil ijabah, lam yuh mongko ora den kinalingan saman al ijabata ing disembadani. Karena orang yang sudah diberikan kesempatan, diberikan rezeki untuk bisa berdoa tidak akan terhalang. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku ijabah, akan diberikan ijabah ya. Karena Allah, siapa yang mau berdoa kepadaku insya Allah akan diijabah ya kan itu. Wa ing kana bala'u, fa ing kana mongko lamun apa apal bala'u bala iku muqaddaron wis dipesti, mongko yusibu mongko ngenani apa bala ing man la mahlata hale mesti, walakin lan tetapine yusayyiruhu Allah taala ngenteng ing bala, walakin yusayyiruhu lan tetapine ngentengake ing bala sapa Allah taala alaihi ing atase man, wa yarzuquhu lan ngrizkani sapa Allah ing man as-sabra ing sabar, biberkati donga kelawan barokah doa. Ketika orang berdoa maka meskipun bala itu datang, Allah akan memudahkan orang itu untuk menjalaninya dan diberikan kesabaran. Demikian yang kita sampaikan saat ini. Pada kesimpulannya adalah kita dilarang belajar ilmu perbintangan atau ilmu tentang nujum, horoskop, zodiak. Itu. Allah, kita lanjutkan sebenarnya. Allahumma ya Allah, nyuwun bangsa. Allahumma ya Allah, kula nyuwun pangreksa illa ida ta'alama ing ora haram. Ida ta'alama talesa sinau sapa man minan ujumi saking ilmu perbintangan qadra ing sakodar ma barang ya arifu ngerteni soman bibihi kelawan ma al qiblata ing qiblat, wa awqati sholati lan bira-bira waktune salat. Paya juzu mangka menang apa mengkono ngaji ilmu, paju ya mangka menang zalika ing mengkono ilmu nujum.
Nah, ilmu astrologi itu ada yang diperbolehkan untuk mengetahui arah kiblat, waktu sholat, dimulainya puasa, itu sekiranya itu diperbolehkan karena untuk membantu kita dalam beribadah pada Allah. Demikian tadi kajian kita pada saat ini, itu ilmu yang diarahkan adalah ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu horoskop, ilmu astrologi, ilmu ramalan, gitu ya. Nah, kita boleh belajar ilmu astrologi, ilmu falak ketika kita gunakan untuk mendukung ibadah, yaitu menentukan waktu sholat, kiblat, dimulainya puasa, dan itulah yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.